Selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 26 Maret 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Ini respons BNNP Maluku soal dugaan anggotanya lecehkan istri tersangka. Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Maluku, Stevi Patiasina, angkat bicara soal insiden yang terjadi saat upaya penangkapan kembali Syahid Ridwan bin Taher, 42 tahun, alias Iwan, pada Selasa 18 Maret 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur di depan kantor BNNP Maluku. Kepada tribunambon.com, Stevi Patiasina menyatakan bahwa insiden tarik-menarik hingga benturan antara petugas dan keluarga Iwan adalah risiko yang wajar dalam proses pengamanan. Ditanya mengenai anggotanya, Thomas yang tertangkap kamera memegang bagian dada istri dari Iwan, Patiasina menjelaskan, itu merupakan hal biasa saat anggota bertugas di lapangan. Lebih lanjut, Patiasina membantah adanya tuduhan pelecehan yang dilakukan oleh anggotanya terhadap istri Iwan. Patiasina menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi laporan yang telah dilayangkan oleh keluarga Iwan ke kepolisian dan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Diberitakan sebelumnya, Iwan ditangkap oleh BNNP Maluku pada 5 Desember 2024 di kantor Airnav Bandara Patimura, Ambon. Penangkapan tersebut dilakukan tanpa adanya barang bukti narkoba, meskipun BNNP mengklaim hasil tes urin Iwan positif. Kuasa hukum Iwan, Petra Latue, mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Ambon. Permohonan tersebut dikabulkan dan Iwan dibebaskan pada Selasa 18 Maret 2025 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Namun saat Iwan dan kuasa hukumnya keluar dari kantor BNNP Maluku, mereka dicegat oleh dua anggota BNNP Maluku, Haris dan Thomas. Sempat terjadi adu mulut yang berujung pada dugaan pelecehan terhadap istri Iwan oleh salah satu anggota BNNP. Kuasa hukum Iwan, Petra Latue, mengecam tindakan anggota BNNP tersebut dan telah melaporkannya ke pihak kepolisian. Informasi lainnya, Tribuners, 70 peserta ikut literasi digital. Pemprov Maluku dorong masyarakat cerdas adaptasi dunia digital. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip menggelar lokakarya literasi digital dengan tema beradaptasi dengan dunia digital secara cerdas dan bermanfaat. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Perpustakaan Umum Provinsi Maluku Selasa 25 Maret 2025 dan diikuti oleh 70 peserta yang terdiri dari siswa, mahasiswa, dan berbagai kalangan pegiat literasi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku, Elviana Tikupasang, dalam sambutannya menyampaikan bahwa lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini sangat relevan, terutama bagi generasi muda seperti Gen Z dan Gen Alpha yang sudah sangat akrab dengan dunia digital. Dalam lokakarya ini, para peserta akan belajar bagaimana memanfaatkan berbagai platform dan tools digital
untuk mencapai tujuan-tujuan produktif, baik dalam dunia pendidikan, bisnis, maupun dalam pengembangan kreativitas dan inovasi. Elviana berharap melalui Lokakarya ini, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru seputar literasi digital, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menekankan pentingnya literasi digital bagi generasi muda dalam menciptakan peluang melalui kreativitas yang dapat menghasilkan pendapatan dan membuka berbagai jalan kesuksesan di dunia digital. Di akhir sambutannya, Elviana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Saya kira di era digital saat ini, literasi digital menjadi salah satu kebutuhan. Bukan lagi boleh tidak pakai, boleh iya. Kalau sekarang itu merupakan suatu kebutuhan. Dan keterampilan sangat penting, tidak hanya untuk mengakses informasi secara cepat dan efektif, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup, termasuk di dalamnya adalah meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan teknologi. Kegiatan ini sangat relevan, terutama bagi generasi muda, yaitu Gen Z dan Gen Alpha, yang sudah sangat akrab dengan dunia digital, dan dalam Lokakarya ini kita akan bersama-sama belajar. Perlu juga kita sadari bahwa melalui media sosial bukan hanya masalah manfaat, tetapi juga banyak bahayanya, ya. Bukan dari luar bahaya, tetapi mungkin kita yang melakukan hal-hal yang tidak patut, khususnya untuk Gen Z dan Gen Alpha, anak-anak kita, yang bisa saja melakukan secara digital, yang isinya adalah buku-buku, bukan hanya yang ada di sini, tetapi juga dari luar, ya bahkan jurnal-jurnal internasional kita merencanakan untuk membuat aplikasinya, dan ini yang ya, karena pengetahuannya sudah luas, dia tahu dari sisi pandang golongan sana pikirannya seperti apa, pikirannya tidak sempit, ya. Kita ke Serang bagian timur, Tribuners, jembatan penghubung antar Bula Air dan Fatolo mulai rusak, pengendara harap berhati-hati. Akses jembatan yang menghubungkan desa Bula Air menuju Fatolo di Kecamatan Bula, Kabupaten Serang bagian timur atau SBT, mulai rusak. Pantauan tribunambon.com di lokasi, jembatan berbahan kayu itu sebagian lantainya mulai lepas. Kendaraan yang berlalu lalang tampak was-was, sebab kondisi kayu yang mulai rusak. Arifin Tuaeka, 30 tahun, salah satu warga sekitar mengaku, kerusakan tersebut sangat mengancam aktivitas mereka, terlebih bagi anak sekolah yang sering melewati area itu. Kata dia, jembatan dengan konstruksi besi dan lantai kayu itu menjadi akses utama warga yang hendak bepergian ke desa tetangga. Kendaraan dengan bobot berat tidak diperkenankan melewatinya, sebab akan memperparah kondisi jembatan. Hal serupa juga diungkapkan Adam, salah satu pengendara roda 2, yang merasa kondisi jembatan sudah saatnya diganti, sebab dapat membahayakan pihaknya. Ia mewakili warga dan pengendara berharap dalam waktu dekat kondisi jembatan bisa teratasi dengan baik.
Sangat mahal, jelang Lebaran harga cabai di pasar Langgur naik jadi Rp180.000 per kilo. Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari, namun harga bahan pokok di Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra justru melambung tinggi, seperti yang terjadi di Pasar Langgur, Kecamatan Kei Kecil pada Selasa 25 Maret 2025. Harga cabai rawit di pasar tersebut mencapai Rp180.000 per kilo. Sebelumnya dibanderol Rp150.000 per kilo. Sementara cabai keriting dijual Rp150.000 per kilo. Sebelumnya dijual Rp100.000 per kilo. Tomat apel produksi lokal dihargai Rp25.000 per kilo. Sedangkan untuk komoditas bawang merah dan bawang putih kompak di angka Rp60.000 per kilo. Untuk kol dijual Rp40.000, wortel Rp40.000, buncis Rp25.000 per kilo. Kentang Rp50.000 per kilo. Salah satu pedagang Sumi 45 tahun saat dikonfirmasi tribunambon.com mengaku, meskipun ada lonjakan harga, pembeli tetap ramai. Dikatakan harga juga pedagang menyesuaikan dengan pemasok. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Komunitas motor Yaci Ambon membagikan ratusan takjil untuk pengendara di Poka. Semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan oleh komunitas motor Yamaha Aerox Club Indonesia atau Yaci Ambon. Komunitas kuda besi ini menggelar aksi sosial pembagian takjil berbuka puasa di Bundaran Patung Jelemena, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Selasa 25 Maret 2025. Sebanyak 12 anggota klub Yaci turut serta dalam kegiatan positif ini. Dengan antusias menyebarkan kebaikan di tengah suasana bulan suci Ramadan, ratusan paket takjil dibagikan secara langsung kepada para pengendara yang melintas dan warga sekitar kawasan tersebut. Ketua Yaci Michael Tandra menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk berbagi kebahagiaan dan membantu masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Lebih lanjut, Michael menambahkan bahwa aksi ini juga memiliki tujuan internal bagi klub, yaitu untuk mempererat tali persaudaraan dan kekompakan antar anggota Yaci. Dengan penuh harap, Michael menyampaikan bahwa aksi berbagi takjil ini dapat menjadi bukti nyata bahwa komunitas motor tidak hanya sekadar perkumpulan hobi, tetapi juga memiliki peran positif dalam masyarakat. Michael juga menyampaikan harapannya agar kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan oleh Yaci di masa mendatang, sebagai wujud komitmen klub untuk selalu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kota Ambon. Aksi berbagi takjil yang dilakukan oleh Yamaha Aerox Club Indonesia ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dapat diwujudkan melalui kegiatan komunitas. Diharapkan kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antara anggota klub dengan masyarakat sekitar.
Kata ganti, dono kasi nyue. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal